Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, sehingga ia tidak lagi mengetahui apa-apa yang dulu pernah ia ketahui. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik agar Allah memberikan kemenangan kepadamu. Shadaqallahul azim. Wahyu Allah yang diabadikan di dalam surat An-Nahl ayat 70 dan surat Al-Hajj ayat 77. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita sampai detik ini kehidupan. Nikmat dari Allah yang menjadi nikmat asasi bagi kita manusia. Allah berikan kehidupan, Allah bekali kehidupan kita ini dengan banyak bekal. Allah bekali kita dengan akal fikiran yang dari situ muncul ilmu pengetahuan. Allah bekali kita dengan kekuatan iradah yang di situ ada keinginan kita untuk memperbaiki diri, dan semuanya itu dibingkai dengan keimanan. Kita berdoa kepada Allah di dalam sujud kita, dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, dan dijadikan kita orang-orang yang apabila telah meninggalkan dunia ini, menjelangnya dijadikan kita orang yang bertaubat. Kita tidak tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kapan nikmat hidup dunia ini akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sesuatu yang pasti akan kita terima itu adalah Allah putus nikmat kehidupan dunia, kemudian kita masuk ke dalam gerbang kehidupan kita yang sebenarnya. Itulah kehidupan akhirat. Makanya kehidupan akhirat itu di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah irji'i. Kita kembali semuanya. Kalau kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya dunia ini bukan kampung asal kita. Kita akan kembali, kemudian ruh yang telah ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad kita ini akan juga kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dilakukannya. Maka berkewajiban kita untuk terus mensucikan ruh itu. Berkewajiban kita untuk membersihkan ruh itu. Wa yuzakkihim, masuk kita ke dalam kelompok orang yang membersihkan dirinya. Makanya nanti ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita kembali meninggalkan kehidupan dunia yang sementara ini, maka kita akan disisihkan dengan istilah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan setelah itu masuklah kamu ke dalam surgaku. Siapa mereka yang dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah itu? Nafsul mutmainnah. Sehingga dipanggillah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih itu dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah yang harus kita renungkan setiap saat. Tempoh hari ambo bertemu dengan Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia dalam kunjungannya ke Sumatera Barat. Sampai sekarang yang tercatat itu sudah lebih dari 320 orang ulama di Indonesia yang berbasis dari pondok pesantren ataupun dai ya yang telah meninggal dunia. Yang penggantinya belum ada sebanyak itu dengan kualitas yang sama tentunya. Baru-baru ini ya, baru 2 hari ini, 1-2 hari ini kita mendengar juga sudah pergi satu ulama. Artinya ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kematian itu suatu hal yang pasti. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 70, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Kita ulang membaca ayat ini, kemudian kita merenung Bapak Ibu. Dan Allah yang telah menciptakan kamu dari yang belum ada menjadi ada. Khalaqa. Apa artinya ibu dan bapak dirahmati Allah? Di sana kita bayangkan suasana ketika 100 atau 120 tahun yang lalu. Seperti apa kehidupan ini? Siapa yang menghuni tempat ini? Siapa penduduknya di tempat ini? Dan semuanya telah berganti Bapak Ibu. Dan masa itu akan berganti. Maka tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menyentakkan kita dengan pernyataan Allahu khalaqakum, kemudian disambung dengan ayat summa yatawaffakum. Bagi Allah mudah sekali untuk mewafatkanmu. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, orang-orang yang selalu mengingat kematian, orang-orang yang selalu berpikir tentang dirinya, kemudian dia melihat alam semesta, maka disitulah akan muncul kekuatan untuk membersihkan dirinya. Dan tatkala ketika dia sedang membersihkan dirinya itu, dia bertobat kepada Allah, dia merindukan satu saja dalam kehidupan ini. Apa yang dia rindukan? Kematian. Bukan putus asa dalam merindukan kematian itu, tetapi adalah dia merindukan kematian itu karena dia ingin bertemu dengan Rabb-Nya. Maka dari itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tidak ada yang ditakutkan oleh orang-orang yang sudah selesai masalahnya dengan siapapun, lalu dia bersihkan dirinya dan dia tidak mau terpengaruh oleh kehidupan dunia ini karena dia tahu dunia ini akan dia tinggalkan, dan yang akan dia bawa itu adalah kebaikan-kebaikan yang telah dia tanam, rukuknya, sujudnya, perbuatan baik yang telah dia buat karena Allah. Lalu akan muncul rasa rindu kepada kematian dan tidak ada rasa takut di dalam menghadapi kematian itu. Disinilah ibu dan bapak perlu kita merenung. Ada orang sangat takut dia dengan kematian itu. Kalau ada orang yang sangat takut dengan kematian itu, ini adalah sebuah kesempatan baginya sebetulnya untuk cepat-cepat membersihkan dirinya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang belum beres dalam kehidupannya kalau dia takut menghadapi kematian itu. Ali bin Abi Thalib ketika bekas pisau belanti seperti itulah kira-kira yang digunakan oleh Ibnu Muljam dan ditikamkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian masih ada goresannya dari jidat sampai ke dada Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu darah bercucur dengan banyaknya. Kondisi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah sangat lemah. Kemudian dipapah pulang dan sesampai di rumah dibersihkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib melihat wajah orang-orang yang membawanya itu sangat sedih sekali. Bahkan ada yang menangis, bahkan ada kelihatan tampak pucat dan rasa takut dan seterusnya. Disitulah Ali mengatakan kepada mereka yang mengantarkan beliau pulang, apa yang kalian takutkan? Apa yang kalian sedihkan? Ketahuilah, inilah saat yang paling kutunggu-tunggu sejak lama.
Tidak ada kebahagiaan yang kurasakan selain dari kebahagiaan saat sekarang ini. Karena saya sebentar lagi akan meninggalkan kehidupan yang penuh dengan huru-hara ini. Dan saya menuju kepada Rabb saya. Dan saya telah melihat Rasulullah sedang menunggu saya. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sesuatu yang pasti yang sedang kita tunggu itu sekarang ini adalah kematian. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kematian itu kalau sudah Allah yang menetapkannya. Tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa juga dimundurkan sesaat. Summa yatawaffakum. Maka dari itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita dilahirkan ke dunia melalui ibu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 3 peristiwa besar yang harus kita lalui. Yang pertama adalah peristiwa kita dilahirkan, itu sudah berlalu. Yang kedua adalah peristiwa di mana kita menyiapkan keturunan kita untuk menyambung kebaikan tatkala ketika kita telah meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, "Iza mata binu Adam, in qata'a amalahu illa min salas." Apabila telah mati anak Adam itu, putuslah amal kebuatannya, kebaikannya, karena memang orang yang meninggal itu tidak ada beribadah lagi, dia sudah meninggal. Tapi yang terus mengalir itu ada 3. Satu di antara yang 3 itu adalah doa anak-anak yang soleh. Maka peristiwa proses yang kedua yaitu menikah, menyiapkan keturunan, itu sudah ada yang kita lalui, bahkan juga sudah ada juga orang yang tidak melaluinya. Tapi bagi orang-orang yang tidak melalui masa menikah itu, ternyata Rasulullah SAW telah menyiapkan juga bagi mereka itu adalah makna anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu bukan saja bermakna anak kandung, waladun aulad itu juga berarti adalah anak-anak yang kita didik, yang pendidikannya kita bantu. Bisa dia anak-anak saudara kita, bisa dia anak-anak di sekitar kita, lalu kita perhatikan pendidikannya, soleh mereka dengan bantuan kita itu, kemudian dia berdoa untuk kita, insya Allah Allah sampaikan doanya. Dan peristiwa yang ketiga yang akan kita lalui dan pasti kita lalui itu adalah peristiwa kematian. Dan tidak ada satupun yang tahu kapan peristiwa itu akan sampai kepadanya. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada juga yang bisa menentukan umur berapa seseorang itu akan meninggal. Yang tua meninggal duluan, yang muda bisa juga meninggal duluan. Maka dari itulah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, apa yang harus kita persiapkan setelah kita menyiapkan keturunan menuju kepada peristiwa besar yang ketiga, yaitu kematian. Dan ini adalah gerbang menuju kehidupan kita yang sebenarnya. Pertama, ada orang yang diberikan oleh Allah umur yang lebih panjang dari yang lazim diberikan kepada hamba-hambanya. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Dan di antara kamu ada yang dibalikkan kepada usia yang tua renta. Apa ciri-ciri arzalil umur ini? Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Dia sudah banyak tidak mengetahui lagi apa-apa yang dulu ia ketahui. Kalau dalam bahasa lainnya, kalau dibuat terjemahnya dalam kurung itu pikun gitu. Orang-orang yang disampaikan kepada masa ini, pertama, mereka yang selalu membersihkan hatinya, mereka yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, hari-harinya adalah mengingat Allah. Allah akan jaga di masa-masa itu. Karena apa Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah? Di masa-masa yang disebut dengan arzalil umur itu, orang akan dibalikkan kepada kebiasaannya semula. Maka tidak ragu dan juga tidak heran kita ketika kita melihat orang yang sudah melewati umur di mana dikatakan oleh Rasulullah jarak antara 60 sampai 70 tahun itu, mereka diberikan pemikiran yang terang, mereka diberikan
wajah yang bersinar atau berminyak istilahnya Bapak Ibu. Semakin tua semakin berminyak dia. Semakin tua semakin tunduk orang kepadanya, dan semakin tua semakin senang orang dengannya. Ini adalah nikmat daripada dia berzikir waktu kuat dulu semasa masa kita sekarang. Maka kita melihat ibu dan bapak, orang-orang yang hari-harinya dengan Al-Quran sejak dari kuatnya dahulu, di usia tuanya itu Allah berikan sinar kepadanya. Inilah jalannya. Dan bagi kita yang memiliki orang tua yang sudah sampai kepada arzalil umur, ini adalah sebuah nikmat besar bagi seorang anak kalau ada orang tua yang sampai kepada masa tua renta itu bersama mereka. Dan disinilah kesempatan bagi kita untuk menyiapkan diri masuk ke dalam surga yang kuncinya sudah banyak diberikan oleh Allah melalui orang tua kita yang sudah tua renta itu. Terkadang ibu dan bapak dirahmati Allah, tidak banyak anak-anak yang melalui peristiwa ini. Mungkin saja dahulu orang tua yang sudah sampai kepada masa usia renta itu dahulu mungkin dia juga tidak sabar menghadapi orang tuanya yang pernah juga menghadapi usia renta itu. Maka disinilah kita menyiapkan diri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meskipun dia itu orang tua kandung kita, ayah, ibu, ataupun yang sederajat dengan ayah dan ibu kita dari keluarga besar kita misalnya, ada di antara mereka yang sudah sampai kepada arzalil umur itu, maka berbuat baiklah kepada mereka dan bersabarlah menghadapi mereka. Kadang kita berpikir Bapak Ibu, kita berdoa untuk kedua orang ibu bapak itu adalah memohon kita kepada Allah agar dosa kita diampuni, kemudian dosa kedua orang ibu bapak kita diampuni, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah mengasihani kedua orang ibu bapak kita itu sebagaimana mereka mengasihani kita waktu kita masih kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kalimat kama rabbayani shaghira itu yang kita minta? Kita merenung Bapak Ibu, kalau adalah orang tua yang sudah sampai kepada arzalil umur dan berada bersama kita, atau kita sampaikanlah kepada anak-anak kita misalnya, bukankah kita meminta kepada Allah, kasihanilah kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka dahulu mengasihani aku sewaktu aku masih kecil. Memang Allah balikkan lagi dia kepada masa kecil. Maka dikatakan masa kecil itu adalah karena masa kecil di mana akal kita belum sempurna, di mana kita belum bisa banyak mengetahui tentang baik dan benar, di mana kita masih cengeng, di mana kita masih berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel mungkin. Dan itulah yang membandingkan kita memohon kepada Allah, kasihani jugalah orang tuaku ini ya Allah, lalu kita bandingkan sebagaimana mereka dulu mengasihani sewaktu aku masih kecil dahulu. Dan ketika Allah kabulkan doa kita, bisa saja orang tua kita dipanjangkan umurnya. Cobalah rasakan bagaimana orang tuamu dulu mengasihimu waktu kamu masih kecil. Sekarang pun kondisi mereka sudah seperti anak kecil. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, siapa yang akan disampaikan ke sana? Bagaimana Allah menyampaikan ia ke sana? Innallaha alimun qadir. Allah yang maha mengetahui dan Allah juga yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yang mesti satu hal yang mesti kita ingat adalah batas usia berapa yang disebut dengan arzalil umur itu. Tidak ada penjelasan yang jelas, tapi yang ada adalah perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengutip hadis Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqlahum min yajuzu zalik. Kata Rasulullah SAW, usia umatku itu umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang sekali di antara mereka yang melewati angka itu. Ada yang berpendapat bagi yang sudah melewati angka itu masuk ke dalam kelompok orang yang diberikan di antara mereka diberikan, di antaramu diberikan umur sampai kepada usia renta. Tapi ada juga yang berpendapat selain daripada itu. Tapi setidaknya ibu dan bapak dirahmati Allah,
usia 70 tahun itu, bahkan dalam hadis usia 60 tahun itu tidak ada lagi bagi kita alasan untuk berleha-leha mencari kehidupan dunia ini sebetulnya. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan dunia, dalam arti ibu dan bapak, kita pun masih hidup di dunia, tapi tatkala ketika sudah melewati angka ini adalah angka di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lampu kuning kepada kita. Maka tidak salah Nabi menangis tatkala mendengar berita dari Jibril. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasul. Kemudian begitu sampai di rumah Rasul, nampak mata Rasul merah seperti orang yang sudah baru saja menangis. Situlah Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Jawab Rasulullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, "Iya. Baru saja Jibril datang kepadaku, wahai Umar, membawakan sebuah berita, dan ia baru saja pergi." Umar penasaran lalu bertanya, "Berita apa yang dibawa oleh Jibril ya Rasulullah?" Lalu kata Rasulullah, kata Allah malu menyiksa hambanya yang sudah beruban. Walaupun itu beruban ini saya, walaupun masih muda-muda sudah banyak beruban nih. Allah malu menyiksa hambanya atau menurunkan siksaan azab kepada hamba-hambanya yang sudah beruban. Begitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Lalu Umar bertanya, "Lalu apa yang kau tangiskan ya Rasulullah? Bukankah itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya?" "Ya, aku tangiskan wahai Umar, Allah saja malu menyiksa, menurunkan azab kepada hambanya yang telah beruban itu, tapi mengapa mereka yang sudah beruban itu tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jangan senang dulu orang yang belum beruban, Bapak Ibu. Makna beruban ini adalah isyarat orang-orang yang sudah tua. Dalam riwayat disebutkan orang yang sudah beruban di dalam hadis ini adalah orang-orang yang sudah melewati angka 50 tahun. Riwayat lain angka 60 tahun dan riwayat lain angka 70 tahun. Bahkan juga ada yang riwayat mengatakan angka 40 tahun. Kalaupun mereka belum berubah pada waktu itu, masih hatinya itu tergantung kepada kemaksiatan, ini adalah musibah besar. Kita tidak tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, seperti apa kita meninggal, dalam kondisi apa. Maka dari itu, agar kita kembali kepada jalan yang benar itu, cara yang paling ampuh itu adalah dengan memikirkan dan merenung sesaat, kalau ini saya kerjakan, dan kala ketika saat saya mengerjakan pekerjaan ini lalu Allah cabut nyawa saya, kira-kira saya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya tidak salah Rasulullah katakan kepada seorang laki-laki yang memuji-muji seseorang tentang kesolehannya, solat malamnya, puasanya, zakat, sedekahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apakah orang yang kalian bicarakan itu, yang kalian puji-puji itu, mengingatkan kalian kepada kematian? Tidak ya Rasulullah, dia belum ada apa-apanya, kata Rasulullah. Jadi mengingatkan kepada kematian. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, apa yang bisa menghilangkan rasa takut kita untuk menghadapi kematian itu? Pertama itu adalah kita berjalan mengikuti hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Islam. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah dan petunjukku, maka dia tidak pernah merasa takut dan dia juga tidak akan merasa cemas dalam menjalani kehidupan ini sampai akhirnya kehidupan ini berakhir untuknya. Apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Apa yang kita cemaskan? Nah, terkadang ibu dan bapak rasa-rasa takut itu muncul juga. Maksud bagi saya menyampaikan ini misalnya Bapak Ibu juga merasakan itu. Ternyata setelah kita selidiki apa yang membuat kita takut itu adalah karena dosa dan kemaksiatan yang juga belum kita sesali.
Sinilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalimat singkat tetapi Allah berikan janji kepada orang-orang yang membacanya dengan diampuni dosanya 46 tahun, yaitu kalimat astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, lalu apa yang harus kita siapkan menjelang peristiwa kematian yang sangat dekat dengan kita itu datang? Sangat dekat sekali Bapak Ibu, sangat dekat sekali. Ingat kita panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Salah satu di antaranya yang diabadikan di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Ini amalan yang pertama yang harus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Ada maknanya ibu dan bapak. Makna secara lahir adalah solat ini. Pelihara solatmu, jaga solatmu. Kalau kita tambah, gunakan solatmu itu untuk membimbingmu dalam kehidupanmu di dunia ini sampai ke akhirat. Inilah yang mungkin yang pernah sampaikan Syekh Ali Jabir itu pada tahun 2009 pernah berkunjung ke pesantren Sarame Mekah. Dia 3 kali ke pesantren, bahkan keluarga kita yang Jakarta sudah dianggap keluarga juga lah beliau ini. 2009 itu beliau membawa kalau tidak salah lebih kurang 1000 Al-Quran. Jadi yang dikirim dari seluruh penjuru termasuk dari Saudi, lalu di stok di Sumatera Barat ini di pesantren pada waktu itu. Kemudian beliaulah yang minta tolong dan beliau juga langsung dalam waktu yang ada mengantarkan ke tempat-tempat yang waktu itu daerah-daerah yang parah gempa bumi waktu itu. Saya masih ingat itu, padang Pariaman yang banyak diberikan Al-Quran itu. Ke tempat-tempat pengungsian dikasih itu Al-Quran, beliau memberikan Al-Quran. Dan yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika almarhum Syekh Ali Jabir ini memberikan motivasi kepada anak-anak di pesantren itu, apa katanya? Seperti yang ditulis juga oleh Ustaz Erwandi, tidak salah di Facebooknya. Karena begitu Ustaz Erwandi masih di sana. Setiap kali ibu saya menelepon saya, selalu pertanyaan yang pertama adalah, Ali, apakah kamu sudah sholat nak? Sudah dewasa seperti ini saya, pertanyaan ibu saya itu adalah, kamu sudah sholat? Karena memang kehidupan ini adalah antara sholat saja Bu. Hidup kita setelah sholat subuh, kita menunggu sholat zuhur. Yang sebelum sholat zuhur itu juga ada sholat-sholat sunat seperti sholat duha misalnya. Lalu setelah sholat zuhur, sholat asar. Setelah sholat asar, maghrib, isya, kemudian subuh, begitu. Dan pertanyaan ibu saya sewaktu menelepon saya selalu menanyakan tentang apakah saya telah mengerjakan sholat pada waktunya di saat itu. Jadi contohnya kalau beliau ditelepon jam 1:30 siang misalnya, pertanyaannya sudah sholat zuhur atau belum. Kalau ditanya pada waktu jam 5 sore misalnya, sudah sholat asar atau belum. Padahal saya sudah dewasa juga. Dan padahal beliau itu juga ya sudah dianggap guru malah. Tapi pertanyaan ibu saya itu selalu sholat. Dan seperti itu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kalian mau ke sekolah kemanapun juga nak, pergilah kemanapun kalian sekolah, kemanapun kalian ingin merantau mencari ilmu. Tapi yang harus kalian pegang itu adalah jangan kalian lalaikan sholat kalian. Ini kunci yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati. Disitulah hikmahnya mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat di awal waktu. Meskipun waktu sholat itu ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan meskipun kita berdalih selama kita sholat masih di waktunya sah, tetapi mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat di awal waktu? Karena apa? Ajal itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Misalnya sholat zuhur misalnya ada jangka waktunya, ya. Kapan jangka waktu sholat zuhur itu? Sebelum masuk waktu asar, itu waktu zuhur tuh. Kan seperti itu.
Tapi orang menggunakan itu sebagai dalil alasan untuk dia mengulur-ulur waktu sholat. Kalau lucu sholat, sholat kan pada waktunya. Waktu zuhur itu kan sebelum masuk waktu asar, kan seperti itu bukan? Waktu maghrib, waktu asar sih sebelum masuk waktu maghrib masih ada waktu asar. Itu digunakan untuk alasan ia melalaikan waktu sholat. Toh ketika pada waktu itu, tatkala ketika waktu sholat telah masuk, kemudian dia melalaikan, mati dia pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka inilah yang harus kita jaga Bapak Ibu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu kepada Allah. Maknanya adalah jaga sholat. Tentu menjaganya bukan saja menjaga waktu itu, tapi juga menjaga kualitas sholat. Ya. Ada orang yang menjaga waktu sholat tapi kualitas sholatnya tidak bertambah-tambah Bapak Ibu. Kualitas bagus maksudnya Ustaz, kan sholat itu serupa itu juga. Betul. Sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang berdampak ke dalam kehidupannya. Salah satu bentuk orang yang nampak bekas sholat dalam kehidupannya adalah dia mempunyai sifat tawaduk dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna ruku dan sujud yang kedua itu secara batinnya adalah orang-orang yang mempunyai ketawadukan di dalam dia hidup dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kualitas sholat pun bisa diukur dengan itu Bapak Ibu. Lalu akan dilihatlah bagaimana kita mencegah diri kita dari kemungkaran dan fahsa dan mungkar. Coba lihat Ibu dan Bapak, ruku mempunyai makna secara filosofis ketawadukan. Bukankah orang-orang yang tawaduk itu orang-orang yang mempunyai akhlak mulia? Sumber akhlak mulia itu berasal dari ketawadukan itu. Dan sumber akhlak yang buruk itu berasal dari perbuatan syirik. Lalu perbuatan syirik berubah menjadi perbuatan sombong. Sombong berubah menjadi perbuatan loba, akhirnya jadi hasad. Sehingga Rasul katakan, tiga inilah sumber kemaksiatan. Maka ruku pada hakikatnya adalah mengembalikan kita kepada sifat ketawadukan. Jadi kalau orang ruku, dia itu adalah orang yang tidak pongah. Simbol orang pongah itu kan paga, pacik pinggangan. Bolehkah seperti itu? Di tempat-tempatnya lah, ya, kepada kekufuran silakan. Tapi ingat Ibu dan Bapak, tatkala ketika kita telah berserah diri kepada Allah, ini filosofis Bapak Ibu, filosofisnya sholat, kemudian kita khusyuk dan mengingat Allah, lalu bersandar kepada Allah dengan kita mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat kita, di dalam kita bertakbir, Allah berikan kekuatan kepada orang-orang yang berserah diri kepadanya. Pada hakikatnya dalam kehidupan, orang-orang yang sudah membesarkan Allah itu tidak ada rasa takut kepada selain daripada Allah. Allah berikan kepadanya kekuatan dan keberanian. Tapi tatkala ketika orang sudah mempunyai kekuatan dan keberanian, muncul percaya diri. Ketikanya percaya diri Ibu dan Bapak dirahmati Allah, di situ iblis mulai merusaknya, membisikkan sesuatu, dan intinya adalah kesombongan sebenarnya. Di saat itulah kita diingatkan untuk tawaduk. Jadi tidak berdiri lama saja sholat. Ketikalah muncul rasa percaya diri, takut kepada Allah, iblis di saat seperti itu jugalah dia menyesatkan seseorang itu dengan menganggap dia telah mempunyai kekuatan. Maka di situ Allah yang melalui Rasulnya mengajarkan kita untuk tawaduk, ruku kita Bapak Ibu, menghilangkan rasa keangkuhan itu. Ruku, belum sujud lagi. Tetapi ketika kita setelah ruku, kita tidak juga langsung sujud. Artinya ada apa? Tidak selamanya kita itu merunduk-runduk kepada manusia. Ada saatnya juga kita menegakkan kepala kita lagi, tatkala ketika kita melihat kekufuran. Tetapi di saat itulah kemudian sebentar di saat itu dan diperintahkan kita untuk sujud Bapak Ibu. Dan inilah puncak kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu seseorang itu sujud, dan itulah saat ia paling dekat dengan Tuhannya, kata Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata pada waktu itu, sucikanlah nama Rabbmu di waktu kamu ruku,
dan berdoalah kamu sebanyak-banyaknya sewaktu kamu sujud. Nah, di sini para ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan hadis ini, tatkala ketika kita sujud, mintalah apapun yang kita minta kepada Allah. Mau menggunakan bahasa kita sendiri itu pun boleh. Karena ada hadis ini, karena disuruh oleh Rasulullah berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi ada juga ulama dari golongan mazhab tertentu yang menyebutkan doa yang boleh kita baca sewaktu sujud dalam sholat itu adalah doa-doa yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah membacanya dan beliau sendiri membacanya. Tapi ada dalam golongan tertentu, mazhab tertentu yang mengatakan karena Rasulullah SAW menyuruh untuk berdoa sebanyak-banyaknya waktu sujud itu, mintalah kepada Allah sewaktu kamu dalam sujud itu. Karena waktu seorang sujud itu adalah waktu yang sangat dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Inilah amalan yang kita jaga menjelang peristiwa kematian itu datang kepada kita. Setelah itu ibu dan bapak, wa'budu rabbakum. Nah, inilah tujuan hidup. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum. Apa maknanya? Ulama mengkaji maknanya mulai dari makna yang sesempit-sempitnya sampai kepada makna yang seluas-luasnya. Ibadah secara khusus dijelaskan oleh ulama-ulama fikih, dan juga semua kebaikan yang kita kerjakan dengan kita awali dengan niat ikhlas karena Allah, kebaikan itu dia menjadi ibadah. Jadi kebaikan apapun yang kita kerjakan, selama yang kita lakukan itu tidak ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mendatangkan kemudaratan, kalau itu kebaikan dan kita mengerjakannya dengan niat ikhlas karena Allah, berubah dia menjadi nilai ibadah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jaddidu niyatakum, kata Rasulullah. Perbaharui terus niat kita, memasak, menghidangkan makanan untuk keluarga kita, ke pasar, ke ladang, ke kantor, ke sawah, mencari atau menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Pasang niat menjelang kita melakukan itu. Dan niat itu di mana? Niat itu di hati. Kalau ingin memasangnya dari awal semuanya, selesai sholat subuh itu langsung pasang niatnya, Bapak. Ya Allah, seluruh kebaikan yang akan kukerjakan hari ini, ya Allah, sampai nanti aku tidur kembali, aku lakukan itu karena Engkau, ya Allah. Jadi niat itu, ibu dan bapak. Kenapa ulama mengajarkan kepada kita, setiap kita akan melakukan sesuatu itu berniatlah. Setidak-tidaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena niat itu adalah sumber energi jiwa kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Orang-orang yang berniat dengan niat yang lurus, Bapak Ibu, terlihat tidak letih dia. Ya, jadi yang membuat kita letih itu sebenarnya bukan fisik, Bapak Ibu. Ada orang yang bekerja siang malam, menyupir siang malam. Ya. Saya pernah pergi ke Bengkulu, Bapak Ibu, dengan keluarga. Beliau sudah tua malah. Ayah jalannya bagi saya kan. Suruh istirahat, mau terus saja, tidur sajalah katanya. Nak letih dan sebagainya. Ada letih dia. Paling mengopi, kemudian dia jalan lagi kan. Istirahat sebentar di pom bensin, enggak 10 menit, jalan lagi dia kan. Akhirnya saya bertanya kan. Jawabannya sederhana. Ambo senang membawa anak-anak sekolahku. Dan nambo yakin Allah catat kebaikan dia karena ini pergi menuntut ilmu katanya. Karena dia ngantar ke anak-anak sekolah. Coba bayangkan, niat itu bukan? Tidak akan merasa letih seorang ibu, seorang suami, seorang istri, dalam arti letih jiwanya itu tatkala ketika niatnya itu terus dia perbarui. Catat ya Allah, ini bekal saya untuk akhirat saya, ya Allah. Tangan kita yang sudah terkelupas, kulit kita yang sudah mengkerunyut, dan kita lakukan itu secara lahirnya memang untuk kehidupan keluarga, tapi kita berkata kepada Allah di dalam munajat kita, ya Allah, terima itu tabungan saya nanti di akhirat, ya Allah. Saya hanya menunggu balasan dari Engkau, ya Allah. Mau berterima kasih mereka atau tidak peduli bagi saya, Allah. Karena apa? Karena saya menunggu kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat, ya Allah. Saat itu juga Allah berikan kekuatan jiwa kepada kita.
Inilah rahasia mengapa Rasulullah terus memerintahkan kepada kita, perbarui niatmu, perbarui niat. Terkadang iblis itu di saat-saat jiwa kita lemah seperti itu dia masuk, Bapak Ibu. Tapi tatkala ketika ingat, ini kita lakukan untuk modal saya nanti, deposito saya nanti, investasi saya nanti di akhirat, timbul tenaga lagi pada saat itu. Wa'budu rabbakum. Inilah pengabdian kita dalam arti yang luas. Amalan yang ketiga, Ibu dan Bapak, waf'alul khaira. Kerjakanlah kebaikan. Tinggalkan kebaikan dimanapun kita berada. Sebab tatkala ketika orang meninggal dunia, yang diingat itu adalah kebaikan. Ketika Syekh Ali Jabir meninggal misalnya kan, seluruh di media sosial memutar lagi apa yang pernah dia lakukan dan memutar lagi apa yang pernah dia ucapkan. Insya Allah kalau dia ikhlas, dan ikhlas insya Allah itulah yang akan dibawanya kepada kehidupan yang sebenarnya. Maka tanamkan kebaikan, Bapak Ibu. Setidak-tidaknya tidak menyakiti dan melukai hati orang lain. Ya, mau pernah sewaktu mau kecil, Bapak Ibu. Ini pelajaran juga ya. Karena di kepala kita ini tersimpan. Ya, kita tambah sedikit ke 2 menit. Tersimpan memori apa yang diperbuat orang kepada kita. Saya pernah dulu waktu sekolah di Sanawiyah, kelas 1 Sanawiyah saya ingat, Bapak Ibu. Kemudian waktu itu bulan puasa, hari yang panih. Kalau wajalat ke sekolah ti berapa lebih kurang 4 sampai 4,5 kilo lah berjalan kisah. Pergi dan sebanyak 5 kilo juga pulang. Satu kali pernah pulang sekolah jam 1:30, hari panih bulan puasa. Ya. Lewatlah oto kijang pickup peta, kijang peta tu kan, kepala peta tu lamo kan. Laharu awak ke menumpang, numpang jemaah aja kan, awak panggil mama. Ada tu yang numpang na balu tu dia baru kan. Laharu awak ke menumpang, lah sekarang paluah jaguang keluar, paluah sekarang jaguang paluah keluar. Lihat orang kampung menumpang je, nak ada penumpang dah. Sebab kami nampak rombongan dia mungkin kok meboh dia datang tu, baru tu dia baru tersimpan di kepala. Ketika berita kematiannya datang, tiba setan membawa berita tu, lihat bukan? Butuh energi yang bawa dulu untuk mendoanya, Bu. Maksudnya Bapak Ibu kan, perjuangannya itu besar Bapak Ibu kan. Tapi ketika kebaikan yang kita tanamkan, Ibu dan Bapak, mau kebaikan itu kita tanamkan kepada orang lain atau kepada kita sendiri atau kepada keluarga kita, coba kita lihat orang yang selalu menanamkan kebaikan, meninggal dunia padahal tidak pernah kebaikan itu diberikan kepada kita dan dia berbuat kebaikan kepada orang banyak, kita pun akan berdoa, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, dia orang baik ya Allah. Waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan agar Allah berikan kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan diberikan oleh Allah petunjuk untuk itu, dan kita semua juga sama-sama diberi petunjuk oleh Allah, sedang menunggu peristiwa ketiga yaitu kematian. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.